Baik, 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 Dek Luna, selamat datang kembali di pertemuan ketiga privat kita ya. Untuk kali ini kita akan masuk mengenai kinematika. Jadi dua pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kalkulus, segmen pengantar untuk kinematika ini. Nah sekarang kita masuk ke fisikanya. Ya, jadi dalam mekanika, dalam mekanika itu sebenarnya ada dua. Ada yang namanya kinematika. Nah, ada yang namanya itu adalah dinamika. Nah, mungkin sudah tidak asing dengan istilah ini. Nah, kinematika ini merupakan cabang ilmu yang membahas gerak suatu benda, gerak suatu sistem fisik tanpa memperhitungkan penyebab benda tersebut bergerak atau tanpa memperhitungkan gayanya, tanpa memperhitungkan penyebab benda tersebut bergerak. Nah, misalnya sebuah em, apa sebuah benda bergerak ke atas dengan kecepatan sekian, nah, tanpa kita eh, peduli apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak ke atas. Nah, contohnya juga misalkan suatu kelereng gitu kan, nah, dia bergerak awalnya dengan kecepatan V0, terus kemudian karena ada gesekan di lantainya, nah dia kemudian kecepatannya berkurang sekian sekian sekian. Nah, tapi kita tidak memusingkan, kita tidak perlu meninjau jenis gaya gesek antara benda dengan lantai tersebut. Nah, itu namanya kinematika. Dia pure di eh, persamaan geraknya aja, yakni di posisi, yakni memperhitungkan posisi, kecepatan, dan percepatan. Kayak yang biasanya itu salah satu diberikan. Jadi misalkan percepatannya dikasih, nanti diketahui kecepatannya berapa, lalu berapa posisinya gitu. Kita tanpa menggunakan hukum Newton karena itu kita tidak meninjau gayanya. Sedangkan dinamika itu sudah memperhitungkan gayanya, nah, sudah memperhitungkan gaya. Contohnya apa? Kayak hukum Newton. Jadi kan hukum Newton itu suatu benda katakanlah diberikan suatu gaya F. Nah, dia kan akan memiliki percepatan. Nah, percepatan ini nanti dihasilkan dari si gaya ini. Nah, maka kemudian dari percepatan ini bisa kita tentukan posisi sama kecepatannya. Nah, itu yang disebut dengan dinamika tersebut. Kita kita menghitung percepatan dari gaya yang menyebabkan dia. Nah, kalau kinematika kita nggak perlu pusing apa yang menyebabkan gaya tersebut, gaya apa yang bekerja pada benda tersebut. Yang jelas kecepatannya sudah ada gitu. Yang mana yang lebih sulit tentu yang dinamika ini. Karena kita harus meninjau dulu gaya-gayanya berapa gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk ke dinamika, kita perlu mempelajari kinematikanya dulu. Nah, kinematika ini ya seperti biasa ada dua, ada kinematika GLBB. Jadi, GLB itu singkatannya gerak lurus beraturan. Jadi, adalah gerak ketika kecepatannya itu konstan. Nah, kecepatannya konstan dengan berarti hanya sama dengan nol. Artinya kecepatan benda ini tidak berubah tiap waktu gitu. Jadi dari detik ke nol sampai ke detik kapanpun menyertainya, nah kecepatannya tetap segitu aja. Misalkan V0-nya adalah 10 meter per sekon, nah sampai detik berapapun kecepatannya tetap segini. Itu yang dinamakan dengan GLB. Ya, berarti V-nya konstan. Jadi kalau kita lihat persamaan geraknya, ya, berarti V sama dengan konstan. Nah, ya. Sedangkan V itu adalah perubahan posisi tiap waktu. Jadi kalau kita integralkan ke sini, kita pindahkan menjadi V dt sama dengan ds, ya kan? Karena kalau kita mau menghilangkan D-nya, kita integralkan. Nah, karena V-nya ini konstan, dia tidak sebagai fungsi dari waktu, maka dia boleh keluar integral. Jadi seperti ini, integral dt sama dengan integral ds. Ya, karena di si V-nya ini konstan. Kecuali kalau V ini sebagai fungsi dari waktu, nah dia tidak boleh keluar dari integral. Dia harus ngikut ke integral si dt ini. Tapi karena pada gerak GLB itu dia kecepatannya konstan, nah maka dia boleh keluar integral.
Kemudian hasil integral ini seperti biasa, integral ds adalah S, ya tambah C. Hasil integrasinya tentu tambah C ya, karena dia integral tertentu. Kemudian hasilnya adalah VT tambah C juga. Ini C1, ini C2. Oke, jadi kan integral DT, eh, kita jemput lagi pelajaran yang kemarin. Jadi berarti integral AX pangkat N gitu kan. Kan itu sama dengan A per N tambah 1, X N tambah 1. Nah, yang mana dalam kondisi ini A-nya adalah V. Nah, X-nya adalah, nah di sini T pangkat 0. Dia secara implisit itu, tidak disebutkan di situ, Kak. Tapi di sini sebenarnya ada T pangkat 0. Nah, T pangkat 0 ini kan sama dengan 1 juga. Nah, 1 dikali DT hasilnya DT. Jadi N-nya adalah 0. Nah, maka hasilnya adalah V0 per 0 tambah 1, T pangkat 0 tambah 1, atau V0 T. Nah, ini dia V0 T. Ya, atau V0 aja ya, karena dia udah konstan tadi, jadi V aja. Nah, C ini adalah konstanta hasil integral. Jadi, kalau C ini kita pindah ke sini, jadi S sama dengan VT tambah C1 kurang C2. Nah, ini boleh diganti jadi C besar aja, karena dia konstan ya. Jadi, konstan itu nggak masalah sebenarnya. Jadi, kita dapatkan S itu adalah VT tambah C. Nah, C itu apa? Sebenarnya C itu adalah posisi saat T sama dengan 0. Posisi saat T sama dengan 0. Jadi itu bisa dikatakan sebagai S0. Nah, jadi posisi benda sebagai posisi waktu kita bisa nyatakan sebagai ST sama dengan S0 tambah VT. Nah, yang mana S0 ini menyatakan posisi dia saat T sama dengan 0 atau posisi mula-mula dia. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan benda ini, misalkan ini mobil gitu kan. Ini X sama dengan 0. Nah, ini awalnya mobil di sini, dia diam. Posisinya saat T sama dengan 0 dia di sini. Nah, yang mana jarak dia ke sumbu X katakanlah 10 meter. Nah, 10 meter ini dia sebagai S0-nya. Yakni jarak dia terhadap acuan pada T sama dengan 0. Nah, kemudian jaraknya ini pertama sebagai fungsi dari waktu. Karena dia ini bergerak. Nah, tambah dengan si S0 tadi. Oke, ini untuk persamaan GLB ya, persamaan GLB. Jadi kita dapat kesimpulan persamaan GLB, VT-nya, V-nya adalah, atau boleh juga VT sama dengan V, atau konstan. Nah, A-nya sama dengan 0, dan ST-nya adalah S0 tambah VT. V kali T ya. Oke. Kemudian untuk GLBB, ini bentuk grafiknya. Jadi kalau kita mau gambarkan bentuk grafiknya ya bentuk grafik dari GLB, grafik V tetap T, ini T, nah, tentu dia lurus saja. Karena itu sebagai fungsi dari waktu kan, dia konstan. Jadi dia lurus saja terhadap waktu. Tapi kalau grafik S-nya, ini grafik S-nya terhadap T, nah, maka dia membentuk garis linear. Yang mana di sini adalah S0-nya. Nah, yang ini kemiringannya ini adalah si V. Kenapa? Kemiringan itu adalah turunan, sedangkan turunan S terhadap T adalah kecepatan. Jadi seperti itu kita menganalogikannya. Ya, dia terkait sama satu sama lain. Ya, kalau kurva percepatannya nggak ada, karena dia kan pas di nol. Jadi kalau dibikin pun dia pasti di bawah sini. Di sumbu X ini saja, sumbu X ini dia. Ya, dia kecepatannya sama dengan nol. Oke, jadi grafik kecepatannya adalah lurus karena dia konstan. Nah, kemudian grafik dari posisinya adalah linear. Tapi boleh juga dia start dari sini. Start dari sini, boleh juga. Kalau posisi awalnya sama dengan 0. Nah, kalau S0 sama dengan 0, maka startnya di titik pusat koordinat. Tapi kalau S0-nya ada, nah, maka dia harus ada sesuatu pas di T sama dengan 0 nih. Harus naik sedikit. Nah, itu yang menyatakan dia itu S0. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada GLBB ya.
GLBB. Nah, GLBB ini singkatannya adalah gerak lurus berubah beraturan. Maksudnya gimana? Dia berubah, cuman berubah itu masih beraturan. Nah, kondisinya itu adalah yakni percepatannya konstan. Dia memiliki percepatan, namun percepatannya konstan. Nah, sebagai akibatnya, yang mana percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu, ya kan? Jadi kalau kita pindahkan ke sini, jadi ADT sama dengan DV, ya. Terus untuk menghilangkan D-nya kita integralkan. Nah, karena A-nya ini konstan, jadi dia boleh keluar dari integral. Jadi A integral DT sama dengan integral DV. Ya, sama seperti tadi ya. Jadi ini hasil integralnya adalah AT tambah C1 sama dengan V tambah C2. Ya, hasil integral DV adalah V, hasil integral ADT adalah AT. Kemudian kita pindahkan C-nya ke samping, jadi V AT tambah C1 kurang C2. Nah, ini boleh kita ganti jadi C saja, karena dia konstan. Maka kita dapatkan VT-nya adalah AC tambah C. Nah, C ini gimana cara mencarinya? Kita kita lihat nilai kecepatan dari benda saat T sama dengan 0. Nah, ya, ini saat, saat V saat T sama dengan 0 sama dengan C. Jadi kita masukin T-nya ke sini, berarti kan A kali 0 sama dengan 0. Terus tinggal C di sini. Nah, jadi C itu adalah kecepatan saat saat mobil, ya, mobil tadi kita contohkan, mobil di atas tadi, kecepatan saat di T sama dengan 0. Kecepatan mobil saat T sama dengan 0. Atau boleh juga kita sebut sebagai V0. Jadi VT-nya adalah V0 tambah AT. Nah, ini kita dapatkan fungsi kecepatan dari gerak GLBB ini, gerak lurus berubah peraturan ini. Nah, kemudian bagaimana pula dengan bersamaan posisinya? Persamaan posisi. Nah, seperti kita tahu bahwa kecepatan itu adalah perubahan posisi tiap waktu, ya kan? Sedangkan kemudian kita pindahkan dt-nya ke sini, jadi VDT sama dengan ds. Nah, seperti biasa untuk menghilangkan d-nya kita integralkan. Namun sekarang v-nya itu tidak konstan, jadi dia tidak boleh dikeluarkan integral. V-nya dari sini. Nah, kita masukin dari sini. Yakni integral V0 tambah AT dt sama dengan integral ds. Nah, jadi kita integralkan dia semuanya. Jadi ini kan tambah ya. Jadi kalau tambah dia boleh dipisah. Nah, seperti kita kemarin. Yakni integral V0 dt tambah integral AT dt sama dengan integral ds. Jadi dia seperti perkalian dalam, ini kalikan ke sini, terus ini kalikan ke sini juga, terus integralkan. Nah, integral ini ngikut sama si dt. Jadi kalau ada dt pasti ada integral. Nah, makanya dia dipisah juga jadi dua seperti ini. Jadi integralnya adalah integral V0 dt tambah integral AT dt. Nah, berarti kita kembali lagi ke integral awal kita, integral AX pangkat N dx sama dengan A N tambah 1 X N tambah 1. Oke, berarti di sini A-nya adalah V0, di sini A-nya adalah A itu sendiri ya, percepatan. Nah, di sini ini kan ada T pangkat 0 ya, terus secara tersirat dituliskan. Di sini N-nya sama dengan 0. Berarti yang di sini V0 kali T. Ya, V0 kali T. N-nya masukin di sini seperti yang tadi. Terus ditambah dengan, nah ini N-nya sama dengan 1, berarti kan ini kan T pangkat 1. Jadi A per 1 tambah 1, T 1 tambah 1. Tambah dengan C. Nah, sebenarnya kan hasil integral ini juga ada C-nya. Nah, katakanlah C1. Terus nanti hasil integral ini juga ada C-nya kan, katakanlah C2. Nah, hasil integral ini juga ada C-nya, katakanlah C3.
Nah, C ini kita gabungin semua jadi C besar. Boleh seperti itu, karena dia ini konstan, C itu konstan. Jadi kalau digabung dia tetap konstan juga. Nah, jadi dalam konstan dia boleh seperti itu, kecuali dia merupakan fungsi. Kalau fungsi dia tidak boleh seperti itu. Tapi dia udah pasti konstan, nah maka boleh kita gabungkan. Oke, maka integral ds adalah S. Kemudian kita susun ini jadi Veno T tambah setengah AT kuadrat tambah C sama dengan S. Nah, C ini adalah posisi saat T sama dengan 0. Seperti yang di atas tadi, atau dikatakan juga sebagai S0. Jadi C itu adalah S0 posisi mula-mulanya. Nah, maka kita memiliki persamaan untuk LBB, maka ST-nya adalah S0, yang memiliki C tadi, tambah N0 T tambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi ini merupakan persamaan posisi untuk gerak lurus berubah peraturan. Ini kalau kita lihat ini persamaannya kuadrat ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini ya, ini selalu space-nya itu kecil ya. Jadi kita bagi saja. Ya, kita bagi di sini. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Grafik GLBB. Nah, tadi kan kita kumpulin dulu persamaannya. A-nya konstan. Nah, berarti kalau grafik A terhadap T-nya, nah ini grafik A, T, nah maka dia konstan di sini seperti ini, garis lurus saja. Dan dia konstan terhadap waktu kan, pada waktu berapapun itu nilai tetap. Nah, ini grafik A. Kemudian grafik V, nah VT kan tadi sama dengan V0 tambah AT. Ya, dia percepat. Ini kan berarti grafiknya linear. Ini kan grafik linear itu kan sama dengan YX sama kalau grafiknya linear kan Y sama dengan AX tambah B, ya kan sama linear. Nah, kan dia mirip seperti ini. Yang mana ini B-nya, ini A-nya. Maka dia berbentuk garis lurus atau linear. Jadi, saya terap T, di sini V, di sini T. Nah, maka dia bentuk garis lurus seperti itu. Eh, garis linear. Yang mana di sini adalah V0-nya, dan ini adalah gradiennya atau si A-nya, percepatannya. Ya. Jadi gradiennya itu adalah percepatan. Nah, gradiennya. Kemudian kalau grafik posisi yang mana tadi kita dapatkan bersamaan ST-nya adalah S0 tambah V0 T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini mirip dengan persamaan parabola. Nah, persamaan parabola atau persamaan kuadrat ya. Yang mana eh, persamaannya itu berbentuk seperti ini. Dia sama dengan AX kuadrat tambah DX tambah C, ya kan, persamaan parabola. Jadi dia bakalan berbentuk kira-kira, nah, bentuknya parabola. Seperti ini kira-kira. Nah, yang mana S0 ini menyatakan posisi saat T sama dengan 0. Nah, tapi ini gambarnya nggak persis seperti ini ya, tapi yang jelas pasti dia bentuknya itu parabola, karena dia fungsi kuadrat di sini. Nah, dia fungsi kuadrat. Nah, seperti itu untuk menggambarkan grafik GLB sama GLBB. Ya, ada pertanyaan sampai sini, Dek? Insya Allah nggak ada. Oke. Kalau ada yang mau tanya, interupsi lagi, langsung aja. Ya, Kak. Kemudian kita masuk ke kecepatan rata-rata. Ini sangat penting juga kecepatan rata-rata. Apa sih definisi dari kecepatan rata-rata itu? Jadi misalkan nih kita suatu mobil, katakan mobil kan dari A sampai ke B. Ini mobilnya sini. Nah, dari A ke B itu ada jarak total sebesar S katakanlah. Nah, yang mana kecepatan mobil dari A ke B ini dia nggak konstan. Nggak seperti si V ini. Ini kan beraturan gitu ya. Nah, kalau misalkan mobil ini kadang di sini lambat, di sini dia lebih cepat, atau di sini lambat lagi gitu. Nah, itu dikenal juga dengan kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu simpelnya adalah
jarak total dia dari A ke B dibagi dengan waktu total dia. Nanti disebut dengan kecepatan rata-rata. Ya, jadi misalkan AB ini dibagi jadi C, dibagi jadi D gitu kan. Nah, jadi misalkan dari A ke C dia konstan. Kemudian dari C ke D dia dipercepat, katakanlah seperti itu. Kemudian dari D ke B dia konstan lagi. Nah, ini kan berarti dari titik masing-masing titik kan kecepatannya beda. Nah, nanti untuk menghitung kecepatan rata-ratanya ya sudah tinggal dibagi aja. Jarak dari A ke C tambah jarak dari C ke D tambah jarak dari D ke B dibagi dengan waktu total yakni dari A ke B. Jadi kalau kasusnya seperti ini, jadi V rata-rata itu biasanya dikasih topi di atasnya gitu ya, atau ditulis juga, atau di sini juga boleh ditulis seperti ini juga boleh, lazim juga orang nulis. Berarti S total berarti adalah penjumlahan dari SAB tambah SCD tambah SDB. Nah, dibagi dengan waktu totalnya. Katakanlah T total. Atau atau tapi saja jadi TAB tambah TCD tambah TDB. Nah, karena di sini dia konstan, ya katakanlah awalnya mula-mula kecepatan mobil ini adalah V0 gitu kan. Kan ya kalau kecepatannya konstan pasti ada kecepatan awalnya yakni V0 ya kan. Terus berarti eh, AC adalah berarti SAB adalah V0 kali T karena dia GLB. Kan jadi GLB tadi kan persamaannya ini S0 tambah VT. Nah, sekarang S0-nya kita ambil 0 karena dia startnya kita ambil acuannya di sini 0. Nah, jadi S0-nya tetap 0 di situ. Jadi AC adalah V0 kali T. Nah, V0 kali T karena ini AC ya seharusnya ya. Nah, jadi AC kan dia gerakannya GLB, maka persamaannya GLB, yakni V0 kali T. Nah, kemudian di CD, dia bergerak dipercepat. Nah, persamaan dipercepat bagaimana? Ya, ini tadi. Nah, yang mana eh S0-nya kita ambil 0 juga. Karena kan S0-nya itu udah di sini. Udah di AC. AC-nya kan udah kita tambahin di sini. Jadi S0-nya nggak perlu dimasukin lagi. Jadi cukup jarak yang ditempuh oleh mobil ketika dia dari C ke D, ketika dia dipercepat. Nah, ini ambil suku yang V0 T kali setengah AT kuadrat aja. Nah, yang mana V0-nya ada kecepatan saat dia di C. Sama seperti di sini. Ditambah dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. A, A itu adalah percepatan dia saat di sini ya. Kecepatannya saat di sini. Kemudian saat di sini dia kecepatannya konstan. Saat di B kecepatannya konstan. Nah, berapa jarak yang tempuh saat di B? Saat ke DB. Kita lihat dulu nih. Berarti kan misalkan kecepatan saat menempuh si di D itu sudah katakanlah V aksen. Kan dia bergerak nih dari C ke D, otomatis dari sini ke sini kecepatannya nambah terus kan. Nah, sampai di titik D, dia kecepatannya konstan lagi. Nah, tentu kita harus nyari dulu V aksen. Nah, V aksen kita nyarinya pakai GLBB. Yang mana V aksen adalah V0 tambah AT. Kenapa seperti itu? Ya, karena ini anggapnya sebagai kecepatan akhir dari mobil. Nah, di sini awalnya, di sini kecepatannya masih V0, kemudian dia dipercepat, sehingga kecepatannya menjadi V aksen sampai di D. Nah, dia menempuh waktu, nah, waktu T sini T apa? TCD, karena kan dia dipercepat selama di CD ini. Nah, maka di sini TCD, bukan TDB. Bukan, karena dia kan dia bergerak nih dari C ke D. Terus dalam selama waktu tersebut kecepatannya menjadi V aksen. Nah, maka waktunya adalah CD ini. Kemudian baru ini dimasukin ke persamaan TB. Nah, SDB itu kan dia gerakannya adalah GLB ya kan. Maka persamaan geraknya adalah V aksen dikalikan dengan TB. Ya, jadi kecepatan saat di sini. Nah, jadi karena ini udah V aksen sampai di D, dimanapun antara D dengan B itu sama kecepatannya konstan sampai di B. Nah, jadi makanya kecepatan di sini adalah V aksen dikali TdB. Yang mana TdB adalah waktu yang diperlukan untuk mengambil dari D ke B.
Nah, reaksinya masukin di sini. Jadi, V0 tambah ATCD kalikan dengan TDB. Nah, baru kita dapatkan SDB-nya. Nah, semua ini kita masukin lagi ke persamaan ini di sini. Ya, maka ini kita oke. Kita lanjut ke yang rata-rata tadi. Nah, maka SAC-nya tadi adalah ya fenol T, karena dia konstan tadi kan. Fenol T tambah fenol T tambah setengah T kuadrat untuk SCD tambah dengan SDB, yakni fenol tambah ATCD kalikan dengan TDB. Terus dibaginya adalah TAC tambah TCD tambah TDB. Nah, ini contoh soal yang mendekati kita bahaskan tadi. Sebuah mobil bergerak dari A ke B melewati titik C dan D. Nah, titik C terletak di tengah-tengah A dan B, seperti gambar berikut ini. Ya, mirip dia dengan soal kita tadi. Dari A ke C, mobil bergerak dengan kecepatan V0. Jadi, dari A ke C sini, kecepatannya V0. Kemudian, dari C ke D, mobil bergerak dengan kecepatan V1. Ya, jadi pas di C ini dia eh, sedemikian rupa berubah kecepatannya menjadi V1. Tapi perubahannya itu kita nggak hitungkan, anggap dia itu perubahannya instan gitu, secara instan. Jadi tidak kita hitungkan juga percepatannya berapa. Pokoknya pas di C ini kecepatannya udah berubah menjadi V1. Nah, sampai di D kecepatannya V1. Kemudian kemudian dari C ke D, mobil bergerak dengan kecepatan V1 dalam waktu setengah waktu CB. Setengah waktu CB. Sisa perjalanan ditempuh dengan kecepatan V2. Jadi D ke B kecepatannya menjadi V2 sekarang. Nah, hitung kecepatan rata-rata dari mobil ini. Ya, seperti biasa kan kecepatan rata-rata itu adalah jarak total S total dibagi dengan T total, waktu tempuh total. Nah, S total ini kan kalau kita lihat kalau A ke C itu kan dia C ini kan tengah-tengah nih. Jadi kalau A ke C setengah, nah C ke B juga setengah S atau ya S per 2. Jadi S totalnya adalah jadi jarak totalnya adalah S. Nah, jadi kita nggak perlu juga perhitungan ini jaraknya berapa gitu kan. Tapi yang jelas pasti jarak totalnya itu adalah S. Nah, karena A ke C terus setengah S, terus kemudian dari C ke B itu juga setengah S. Nah, kan dia katanya sini titik C terletak di tengah-tengah A dan B. Otomatis dia dibagi dua gitu, jadi S. Kemudian T totalnya kita nggak tahu berapa. Ya, T totalnya berarti TAC, TAC tambah TCD tambah TTB. Yang tutup V rata-ratanya. Nah, kemudian kita kan nggak tahu S itu berapa, terus TAC berapa, TCD berapa, TDB berapa, ya kan? Nah, baru kita lihat dari GLB-nya, persamaan geraknya. Ada kode di sini. Dari A ke C, mobil bergerak dengan kecepatan V0. A ke C kan berarti jaraknya S per 2, ya kan? Jadi, kita ambil satu-satu nih. Gerak dari A ke C, berarti dia itu GLB, karena kecepatannya konstan. Nah, berarti S per 2 itu sama dengan V0 kali T AC. Ya kan? Jadi jarak AC adalah S per 2 itu sama dengan V kali T. Yakni V0 waktu yang ketika di AC dikalikan dengan T1, TAC. Waktu yang diperlukan dari A ke C. Ya. Ini untuk pertama. Kemudian kita tinjau gerak CD. Gerak CD. Dari C ke D, mobil bergerak dengan kecepatan V1 dalam waktu setengah waktu CB, katanya. Jadi waktu eh, TCD itu setengah dari TCB. Nah, ini kata kuncinya di sini.
Dari C ke D mobil bergerak dengan kecepatan V1 dalam waktu setengah C ke B. Jadi TCD adalah setengah TCB. Ini bersamaan 2. Kemudian kita tinjau lagi gerak C ke D. Tadi kan nggak tahu ya jaraknya ini berapa. Nah, coba kita lihat saja jarak totalnya ini. Si S per 2 ini. Ya, jadi eh, S per 2 itu kan CD ditambah dengan DB. Jadi jarak yang tempuh ketika di CD tambah dengan D ke B. Nah, CD itu kan V1 kali T. V1 kali TCD. Kemudian DB juga V2 dikali TDB. Ya kan? Kayak tadi, GAB tadi. Dari kecepatan dikalikan dengan waktu. Itu jaraknya. Nah, dari sini, ternyata TCD itu adalah setengah TCB. Dia masukin ke sini. Jadi V1 TCD itu adalah setengah TCB tambah V2 kali TDB. Setengah waktu TCB. Oke. Jadi S per 2 sama dengan, terus kalau kita susun ini baik-baik ya, S per 2 sama dengan setengah V1 TCB tambah V2 TDB. Ini jadi persamaan 3. Oke, berarti kita punya hmm, harus mengeliminasi persamaan ini ya biar dapat seperti ini. Waktu totalnya diketahui nggak ya? Dengan kecepatan rata-rata ini. Nah, jadi kalau kita tambahkan persamaan 1 dengan persamaan 3, tambahkan ini dengan ini, jadi S per 2 sama dengan V0 TAC. Nah, S per 2 sama dengan setengah V1 TCB tambah V2 TDB. Nah, itu tambahin. Jadinya S, ya kan? S sama dengan, ini setengah S tambah setengah S jadi S. Kemudian ini menjadi V0 TAC tambah setengah V1 TCB tambah V2 TDB. Saya harus mirip dengan ini sebenarnya. Jadi harus kita eliminasi salah satu. TAC, TCB, TDB. Sebentar. Ada boleh ini juga bisa diorak-arik juga ya karena ini eh biar kita sama-sama mencari. Iya, Kak. Oke. Beberapa. Oh ya. Jadi sebenarnya kita eliminasi si TAC ini aja. Jadi ini kita masukin ke sini, terus TCD-nya kita masukin ke sini. Nah, jadi sebenarnya kita eliminasi sebenarnya. Lalu masukin lagi ke sini. Jadi dari persamaan ini ya, kita dapatkan TAC itu adalah S per 2 V0, ya kan? Ini dipindahkan ke sini, jadi S per 2 V0. Nah, satu, dapat satu.
Kemudian dari persamaan ini S per 2 TCD itu adalah, nah, di sini ya, TCD adalah dari sini tentunya S per 2 sama dengan V1 TCD tambah V2 TDB. Ah ya, TDB ini kalau kita lihat ya, kan dari sini TCB nih, TCB. TCB itu kan sama dengan TCD tambah TDB. Kan jadi waktu dari C ke B tentu waktu ini perlukan dari C ke D tambah TDB. Sedangkan TCD itu adalah setengah TCB. Dimasukkan sini. Jadi dari sini TCD setengah TCB. Ini setengah TCB tambah TDB. Nah, ini pindah ke sini jadi setengah TCB sama dengan TDB. Jadi TDB adalah setengah TCB. Nah, baru kita masukin ke persamaan yang ini lagi, persamaan 3. Jadi, S per 2 sama dengan setengah V1 TCB tambah V2 kali TDB. TDB adalah setengah TCB, setengah TCB. Nah, TCB-nya kita keluarkan. Ini duanya bisa dicoret ya. Nah, jadi TCB V1 tambah V2 sama dengan S. Jadi TCB adalah S per V1 tambah V2. Nah, ini kan dapat TCB-nya. Kita masukin lagi ke persamaan sini untuk mendapatkan TDB. Jadi TDB adalah setengah TCB, TCB atau setengah dari setengah S per V1 tambah V2. Nah, semua ini kita masukin lagi ke persamaan yang rata-rata ini. Nah, jadi V rata-rata, jadi V rata-rata adalah S dibagi TA, TAB ya, TAC tambah TCD tambah TDB. Nah, S per TAC-nya ini S per 2 V0 tambah TCD-nya adalah TCD tadi setengah TCD tadi setengah TCB ya. TCD sama dengan setengah TCB. Setengah TCB-nya adalah ini. Jadi setengah S per V1 tambah V2. Nah, baru kita masukin ke sini. Jadi S per 2 V1 tambah V2. Kemudian TDB, yang ini S per 2 V1 tambah V2. Ya, ini kalau dijumlahin bisa ya. Ini S-nya bisa hilang, habis. Terus yang di sini juga bisa dijumlahin. Jadi 1 per 2 V0 tambah 1 per ini setengah tambah setengah. Jadi 1. Nah, seperti ini. Kan jadi ini setengah. Kalau kita jumlahin kan jadinya 2S. Nah, 2S dibagi sama 2 di sini. Jadi tinggalnya V1 tambah V2. Nah, ini kalau kita kalikan penyebutnya kali 2V0 per V1 tambah V2. Semuanya kita kalikan untuk menghilangkan yang pernya ini. Kita kalikan semuanya jadi 2V0 V1 tambah V2. Terus ini kali ke sini jadi V1 tambah V2. Tambah yang ini kali ke sini jadinya 2V0. Jadi V rata-ratanya itu, nah, jadi V rata-ratanya adalah 2V0 1 tambah V2 dibagi 2V0 tambah V1 tambah V2. Jadi karena dia ditanya itu ada kecepatan, maka dia harus dalam kecepatan yang diketahui, nggak boleh dalam S. Ya, nggak boleh dalam S, karena kan dia tanya adalah kecepatan rata. Jadi harus yang diketahui nih, dalam V0, dalam V1, dalam V2. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih ragu? Hmm, masih agak bingung sih, Kak. Oh, oke. Kita ulang lagi. Jadi ini kan em,
Ini sebenarnya S per 2 ini tuh cuma dimisalin aja. Jadi misalkan dari A ke B itu jaraknya adalah S. Nah, kan katanya dijelaskan di sini, yakni titik C itu berada di tengah-tengah A dan B. Nah, jadi yakni dari A ke C berarti setengah S. Nah, dari C ke B berarti setengah S juga. Nah, di antara C ke B katanya, mana tadi? Di antara C ke B ada D. Nah, di antara C ke B ada D, yang mana C ke D ini nggak tahu berapa jaraknya, nggak tahu nih. Tapi diketahui sini waktu mobil bergerak mobil bergerak dengan kecepatan V1 dalam waktu setengah waktu C ke B. Nah, jadi dari C ke D ini waktunya setengah C ke B. Jadi kita bikin persamanya. Jadi TCD itu adalah setengah TCB. Waktu ke sini sama dengan setengah dari waktu total di sini. Nah, tentu TCB itu waktu total ini tentu adalah waktu TCD tambah TDB, ya kan? Jadi pertama pasti seperti ini. TCB itu TCD tambah TDB. Jadi tentu waktu dari C ke D ini sama dengan waktu dari sini C ke D tambah dengan waktu D ke B. Nah, ini dia kan. Sedangkan TCD itu setengah TCB. Sudah sini nih. Jadi setengah TCB, TCB tambah TDB. Nah, ini kan bisa dikeluarin nih, bisa dikurangin ya. Ini dibawa ke kiri, jadi setengah TCB sama dengan TDB. Jadi terdapat nih hubungan satu antara TDB dengan TCB. Nah, kemudian kita lihat lagi jarak antara dari C ke B. Nah, itu kan setengah S ya. Dari C ke B kan setengah S. Yang ini tadi, setengah S. Setengah S itu adalah CD tambah DB, ya kan? Nah, CD itu adalah tentu V1 dikali TCD. Ya, jarak yang ditempuh CD itu tentu kecepatannya dikali dengan waktu. Waktunya adalah CD ini. Nah, ini dia. Kemudian TB, tentu kecepatan di TB dikalikan dengan waktu DB. Jadi V2 dikali dengan TDB ini. Nah, ini kan ada dua variabel nih, TCD sama TDB. Nah, kita ganti dengan yang udah kita dapatkan tadi, yakni TCD kita ganti dengan TCB, masukin yang ini, kita ganti ke sini. Nah, terus TDB juga kita ganti ke sini. Nah, makanya didapat seperti ini. Ya, TDB kan tadi, ya, makanya dia dapat sama kita seperti ini. Nah, jadi setengah S sama dengan setengah per 1. TCB-nya kan diganti seperti ini. Nah, kemudian TDB-nya juga diganti jadi setengah TCB. Nah, TCB ini kan sama-sama ada TCB nih. Jadi kita keluarkan. Terus setengahnya kita bagi. Nah, jadi S sama dengan TCB V1 tambah V2. Jadi tinggal V1 sama V2 aja lagi. TCB-nya udah kita keluarkan. Maka TCB itu adalah S bagi V1 tambah V2. Jadi, jadi kan kita rata-rata itu sebenarnya ini rumusnya. Jadi kita mau ganti nih, TAC itu apa, TCD itu apa, TDB itu apa. Nah, dari persamaan jarak-jaraknya itu, dari yang kita turunkan ini tadi. Dari TAC kita gampang nih, kita dapat dari sini. TAC itu adalah S per 2 kali V0, karena jarak dari A ke C itu udah jelas setengah S. Nah, otomatis TAC-nya adalah S dibagi 2 V0, yang ini. Nah, terus yang TCD lagi, TCD berapa, TDB berapa. Nah, dari sini kita dapatkan TCB. Nah, kemudian TCB ini kita substitusi lagi ke sama 2. Baru kita dapat TCD-nya. Nah, jadi TCD ini, maka TCD itu adalah setengah TCB adalah setengah dari ini. S per V1 tambah V2. Nah, begitu juga dengan TDB. TDB adalah setengah TCB, nah dimasukin si TCB-nya yang ini. Nah, baru semuanya kita masukkan ke rumus kecepatan rata-rata tadi. Nah, TAC berapa? S per 2 V0. TCD berapa? Setengah S V1 tambah V2. TDB berapa? S per 2 V1 tambah V2. Nah, ini kan penyebutnya sama. Ini penyebutnya sama. Jadi bisa kita jumlahin. Jadinya adalah 1 per 1 tambah V2.
Nah, baru ditambah dengan si 1/2 fenol. Nah, ini kenapa S-nya bisa dicoret? Ya kan bisa dikeluarin aja S-nya. Nah, masing-masing kan punya S, jadi kita keluarkan S-nya. Jadi boleh kita coret. Nah, jadi tinggal ini aja. 1/2 fenol tambah 1 tambah V2. Nah, ini kan nggak bagus bentuknya seperti ini ya. Ya udah kita kalikan. Untuk menyamakan menyebutnya ini istilahnya. Kita kalikan dengan 2 fenol, 1 tambah V2. Kita kali-kali sama itu. Ya, ini kan hasilnya satu. Satu nih kan, jadi dikali satu. Untuk menyamakan penyebutnya. Sama kayak eh per ini, 1/akar 3 kan dikali akar 3 per akar 3 gitu. Untuk menghilangkan akar yang di bawah itu, karena nggak bagus kelihatannya. Nah, makanya seperti ini. Jadi 2 fenol, V1 tambah V2, terus yang di sini dikalikan ke sini. Ya, hasilnya V1 tambah V2. Terus yang di sini kalikan juga ke sini, hasilnya adalah 2 fenol. Nah, maka dapatkan kecepatan antariknya seperti ini. 2 fenol tambah V1 tambah V2, 2 fenol tambah V1 tambah V2. Ya. Kemudian, untuk soal kedua, sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi awalnya jelas nih, dia bergerak dari keadaan diam. Hmm. Kemudian dia dipercepat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Mobil kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi setelah dipercepat itu, dia konstan lagi. Nah, setelah beberapa saat, mobil diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi setelah dia konstan, diperlambat lagi hingga berhenti. Jika kecepatan rata mobil itu adalah 20 meter per sekon dan waktu total pergerakan adalah 25 detik, itu berapa lama mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi berapa dia, kan ini konstan di sini. Nah, berapa lama dia konstan. Jadi kalau kita gambarkan ini ya, seperti A, B, dan C tadi. Nah, ini kan misalkan A, B. Jadi dari A ke B itu jarak totalnya. Kemudian kita bagi jadi C, D. Nah, dari A ke C kan dia tadi dipercepat. Nah, dipercepat dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini diam ya. Dia sama dengan 0. Nah, kemudian C ke D dia konstan. Nah, ini kan dia konstan. Kemudian sampai di D dia diperlambat lagi nih. Jadi di sini diperlambat. Kayak di sini lagi aja nih, kita stop dulu sebentar. Oke. Iya. Hmm.
Oke, lanjutkan. Jadi, jadi T rata-rata itu adalah, misalkan dari A ke C itu kita ambil jaraknya adalah S totalnya. Nah, jarak dari A ke C itu adalah S totalnya. Oke, tentu rata-rata itu adalah S total bagi dengan T total. Nah, S totalnya adalah S, kemudian T totalnya tentu TAC, ya kan? TAC tambah TCD sama dengan TDB. Oke. Nah, A ke C itu adalah dia bergerak dipercepat ya, dipercepat. Jadi kalau kita tinjau GLBB-nya, SAC itu adalah N0 T tambah setengah AT kuadrat. Yang mana A adalah percepatan saat di sini. Ya, sekarang katakanlah di sini A1, di sini adalah A2. Yang mana di sini perlambat. Perlambat, di sini dipercepat. A1 kali T. Nah, pada saat mula-mula di A ini kan kecepatannya kayak 0 nih. Kecepatannya 0. Dia kan mobil bergerak dari keadaan diam. Berarti V0-nya di sini sama dengan 0. Di kecepatan di A sama dengan 0. Nah, berarti V0-nya sama dengan 0. Maka SAC itu adalah setengah A1, ini T kuadrat ya. V0 tambah setengah T kuadrat ya. Jadi SAC adalah setengah A1 T kuadrat. Ya, pakai persamaan GBB-nya atas tadi. Kemudian SCD. Nah, SCD dia bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi kan sekarang dari A ke C kan dia kecepatannya bertambah terus. Nah, jadi pada saat di C ini, katakanlah PC, kecepatannya konstan lagi. Konstan sampai ke D. Nah, itu disebut dengan GLB itu. Jadi berapa kecepatan di C? Sudah kita pakai GLBB yang dari A ke C. Jadi SCD itu adalah VC dikalikan dengan TCD. Ya, waktu kecepatan di sini. Kecepatan di sini kan itu sama dengan VC. VC kecepatan di C sama dengan kecepatan di D. Atau di semua titik sama dia semuanya. Nah, yang mana VC itu kita tentukan dari persamaan GLB yang di sini. Nah, maka VC itu adalah A1 kali TAC. Nah, kenapa TAC? Kan dia dari sini kan kecepatannya 0 nih. 0 terus nambah terus A1 kali T. Nambah kecepatannya terus. Nambah kecepatannya terus A1 kali T. A1 kali T. Nah, sampai T total, T total yang ini TAC, maka kecepatannya menjadi VC. Maka VC itu adalah percepatan dia dikali dengan TAC. Nah, baru pada saat di C ini kecepatannya tetap di VC itu. Nah, VC adalah A1 kali TAC, maka baru kita masukin ke sini. Jadi SCD adalah A1 kali TAC kali TCD. Oke, ini kita dapat persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kemudian DB lagi. SDB. Nah, dia kan gerakannya diperlambat nih. Gerakan diperlambat, maka persamaannya adalah dia kan berarti di sini ditinjau sebagai kecepatan awalnya. Kan gerakan diperlambat di sini, jadi ini kecepatan mula-mula sebelum dia diperlambat, yakni di VD. Ya, berarti itu VD kali dengan VD kali T kurang setengah A2, ini T-nya TDB ya. Nah, kenapa TDB? Karena kan uh, jadi perlambat itu sama waktu TDB ini, waktu dari D ke B. Nah, jadi kalau dia gerakan dipercepat, itu dia positif. Kalau gerakan diperlambat, dia negatif. Seperti ini. Yang membedakan antara GBB dipercepat dengan GBB diperlambat. Dan ini tanda minusnya ini. Yang mana kan di sini ke perlambatannya 5.
percepatannya juga 5. Maka A1 sama dengan A2. A1 sama dengan A2. Jadi, nah yang mana VD juga sama dengan VC. VD sama dengan VC. Kenapa? Karena dia kan konstan. Selama di sini kan kecepatannya konstan. Maka kecepatan di C sama dengan kecepatan di D. Kata menjadi VC. Jadi VC, nah TDB itu, eh ya TDB aja ya. TDB kurang setengah ATDB kuadrat. VC adalah A kali TAC. Ini dari sini A kali TAC kali TDB sama kurang setengah ATDB kuadrat kan. Oke. Maka S total, nah baru dia jumlahin semuanya. Baru dijumlahin SAC, dijumlahin STC, dijumlahin STB ini. Jadi SAC itu adalah berarti SAC tambah SCD tambah SADB. Nah, SAC itu adalah setengah A ini TAC ya. Karena kan waktunya dari sini ke sini kan AC. Jadi setengah TAC kuadrat tambah SCD ini A kali TAC TCD sama SDB. Nah, setengah SDB ini A kali TAC TDB kurang setengah ATDB kuadrat. S total. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan mobilnya sampai berhenti nih. Nah, hingga berhenti. Berarti kita bisa menentukan TDB. Kita bisa menentukan TDB. Karena kan, jadi kalau ini kan persamaan gerak untuk DB. Kalau persamaan kecepatannya, PDB itu sama dengan, eh nih kan dia kan kecepatannya di sini VD nih. Barisan ini kan 0 kecepatannya. Nah, maka persamaan gerak untuk kecepatannya, PDB adalah PD dikurang ATDB. Kenapa? Karena dia kan dari yang di atas tadi. PT itu kan sama dengan V0 tambah AT. Yang mana V0-nya di sini kecepatan mula-mula saat di D. Kemudian kecepatannya berkurang terus karena dia perlambat. Dia perlambat dengan perlambatan A2. Nah, A2 ini kan sama dengan A. Karena dia 5 juga. Nah, jadi kita ganti dengan A aja. Nah, TDB-nya adalah waktu yang dibutuhkan sampai dia berhenti. Jadi saat di B, nah saat di B dia sama dengan 0. PB-nya sama dengan 0. Kan ini 0 sama dengan PD kurang ATDB, maka TDB kita dapatkan PD dibagi A. Sedangkan VD itu sama dengan VC, ya kan? PD sama dengan VC. Nah, PD sama dengan VC. VC itu adalah asal A dikali A kali TAC. Ya, ini A, terus VC itu adalah A kali TAC. Nah, dibagi A, maka TDB adalah TAC. Jadi TDB sama dengan TAC. Jadi waktu yang di sini sama dengan waktu yang di sini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, kita substitusi ke sini, ya, kita substitusi ke sini. TDB sama dengan TAC. Kita ganti jadi setengah A TAC kuadrat tambah A
TAC tadi sama dengan TDB ya. Kita copy saja. Hmm. TAC, nah TDB sama dengan TAC, berarti yang ini bisa diganti TDB ini. Jadi A, TAC, TCD, tambah A kali TAC, di sini ganti jadi TAC, TDB adalah TAC. Nah, kurang setengah A, TDB kan sama dengan TAC. Jadi TAC kuadrat. Nah, dan ini saling menghilangkan. Jadi eh, A, TAC, TCD tambah A, TC kuadrat. Ini TAC maksudnya. Nah, A, TAC kuadrat sama dengan S total. Oke, terus kita lihat lagi ke persamaan average ini. Persamaan rata-rata tadi. Yang mana rata-rata itu adalah S total dibagi dengan TAC tambah TCD tambah TDB. Eh, CD ya. CD tambah TDB. Sedangkan sedangkan kita bagi aja persamaan yang ini. Sedangkan S total itu adalah ATC TCD tambah ATC kuadrat. Kita masukin ke sini. Jadi V rata-rata itu adalah S total, totalnya ini. Nah, jadi A, TAC, TCD tambah A, TAC kuadrat bagi TAC tambah TCB. TCD ganti dengan TCD ya. TCD. TCD tambah TDB diganti dengan TAC. Nggak bisa coret ya. Oh ya, kan kecepatan tantangannya ini diketahui. Nah, diketahui ini 20 meter per sekon dan total waktunya adalah 25 detik. Nah, jadi kita punya nih dua persamaan lagi. Jadi, jadi 20 meter per sekon itu adalah yang di sini kan. Adalah yang ini. Adalah S total dibagi TAC tambah TCD tambah TDB. Nah, ini kan S totalnya. Ya, yang mana tadi S total bagi TAC tambah TCD tambah TAC. Ya kan TDB kan sama dengan TAC kan ini. Ini 20. Terus apa lagi? Dari waktu total. Dari waktu total kan ini 25 detik. Nah, 25 detik itu tentu TAC tambah TCD tambah TDB. Ya kan? Waktu totalnya kan dari A ke C ke D, D ke B. Jadi sama dengan 25 detik. Nah, em, sebenarnya kita bagi aja bersama ini. Kita masukin ke sini juga bisa ya. Yang TAC, TCD, TDB ini kita masukin ke sini. Ke bentuk originalnya. Jadi 20 itu sama dengan S total dibagi 25. Nah, karena kan 25 itu adalah ini kan. TAC tambah TCD tambah TDB yang ini. Nah, ini jumlahnya 20 nih, 25. Jadi berarti 20 itu adalah S total dibagi 25. Nah, jadi S total adalah
20 kali 25 atau 500. Nah, atau 500 meter. Nah, nilai 500 meter ini kita substitusi ke persamaan. Kita substitusi ke persamaan yang di atas ini. Jadi ribet ya. ATC, TCD. Ini sebenarnya agak lebih gampang kalau kita pakai grafik sebenarnya. Cara grafik. Jadi sebentar kita geser ke bawah dulu. Kita gambarkan grafiknya dulu. Kita geser ke bawah dulu deh. Kita lanjutkan di sini. Jadi kita gambarkan grafiknya dulu. Grafik posisi tetap waktu. Nah, jadi ini S, ini T. Grafik VT ya maksudnya. Grafik VT. Jadi kan dari nol, dari keadaan diam, dia kan memiliki kecepatan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi ini sebagai gradiennya. Jadi, nah, awalnya seperti ini, kemudian dia konstan, nah, kemudian dia turun lagi. Sebenarnya grafiknya bentuknya seperti ini. Kenapa? Tadi kan dari keadaan diam, dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti kan ini gradien dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, atau A sama dengan dv dt, ya kan? Jadi gradiennya adalah percepatan. Jadi em, gradien dari grafik V terhadap T tidak lain adalah kecepatan. Nah, terus yang mana di sini waktu totalnya 25 sekon. Nah, di sini berarti yang ditanya itu adalah berapa lama ini? Misalkan dari sini adalah T1, ini adalah T1 kan tadi kita lihat ini A, ini C, ini D, ini B tadi ya, ini D. Tadi kan kita dapatkan TAC sama dengan TDB. Tadi kan waktu ke sini sama dengan waktu ke sini tadi. Karena logik juga. Ya kan perlambatannya sama. Jadi waktu yang diperlukan untuk dari dia memperlambat sampai ke VC, terus untuk membandingkan dia kembali lagi itu waktunya sama. Karena dia nilai perlambatan sama percepatannya sama. Jadi sini A ke C itu T1, terus dari D ke B juga T1 sebenarnya waktu ke sini. Nah, maka pertanyaannya adalah waktu ini, dari C ke D ini. Dari 25 itu sebenarnya adalah, kita katakan ini T1 tambah TCD tambah T1. Ya kan? Jadi di sini ada T1, ini T1, ini TCD. Atau 25 itu sama dengan 2T1 tambah TCD. Nah, ini persamaan pertama untuk waktunya, waktu totalnya. Nah, kemudian jarak itu kalau kita menggambarkan kurva ini ya, jarak total itu tidak lain adalah luas permukaan. Luas permukaan di bawah kurva. Kenapa? Ya kan kita kalau mau nentuin S, kita integralkan V kan. Nah, kita kalau menentukan jarak kan kita integralkan V. Ini kan fungsinya V. Ini grafik V terhadap T. Nah, ingat definisi awal dari integral. Integral itu adalah luas di bawah kurva. Nah, jadi dengan menghitung luas di bawah kurva ini, yakni luas trapesium ini, sama saja kita dengan mengintegralkan si V terhadap T ini. Nah, jadi kita cukup menghitung luas trapesium ini aja. Jadi luas trapesium, seperti biasa, ini A, ini B, ini T-nya, sisi sejajarnya ya. Katakanlah ini T-nya, sisi sejajar. Yakni A tambah B kali T per 2, ya kan, luas trapesium. Yang mana A itu adalah eh, waktu ketika dia konstan, yakni TCD.
Terus B adalah waktu dari A ke B, yakni 25. Nah, kemudian T adalah tinggi dari trapesium ini. Jadi itu adalah S-nya, S total. Nah, jadi S total A berarti TCD, ya, di sini TCD, ditambah dengan B, di sini B, nah adalah 25. Itu 25, waktu totalnya kan 25. Dikalikan dengan T tingginya bagi 2. Nah, T-nya ini kan kita belum tahu ya. Nah, kita pakai persamaan dia BB. Kan dia dari 0 di sini, kecepatannya dari 0. Nah, sampai dia di sini, nah berapa kecepatannya tuh? Kita pakai rumus GLBB, yakni PT adalah V0 tambah KT. Namun karena dia start dari 0, V0-nya sama dengan 0. Jadi VT sama dengan A kali T. Nah, T-nya apa? Tentu waktu yang diperlukan dari sini. Waktu dipercepat, yakni T1. Jadi, eh, jadi katakanlah V di C ini ya. V di C ini, ya kan di sini C. Nah, ini V di C, ini V di T. Atau sama dengan T. Karena kan ini yang tingginya adalah V. Nah, tingginya kan adalah V ini. Sama dengan T berarti ya. Dikalikan, eh, A dikalikan dengan T. T-nya adalah T1. Ya, TA kali T1. Atau 5 T1. Karena A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi masukin ke sini. Nah, ini sama dengan T itu ya tingginya. Ya, makanya sama dengan tinggi trapesiumnya. Ya, jadi TCD tambah 25 kali T-nya adalah 5T1. 5T1 ini. Jangan fungsikan T ini dengan waktu ya. Kita ambil aja ini L. Kita lebar. Lebar dari trapesium. Nah, ini jadi L-nya. Lebar dari trapesium. Dan ini 5 kali T1. Oke, masukin ke sini. Di S total itu adalah TCD tambah 25 kali 5T1 bagi 2. Jadi kita punya dua sama nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian, V rata-rata. V rata-ratanya diketahui. V rata-rata itu adalah S total dibagi dengan T total. Ya kan? V rata-ratanya adalah 20 meter per sekon. Jadi ini hasilnya 20. Terus waktu totalnya adalah 25 sekon. Nah, maka didapatkan S totalnya adalah 20 kali 25 atau 500 meter. Nah, maka ini kita masukkan ke persamaan yang di sini. Atau kita eliminasi dulu ini. Dari persamaan ini kan kita mendapatkan TCD persamaan ini ya. Kita dapatkan TCD itu adalah 25 kurang 2T1. Ya kan dari persamaan ini. TCD adalah 25 kurang 2T1. Nah, masukin ke sini. Maka persamaan 2. Jadi S total itu ada 500 sama dengan TCD itu TCD ini 25 kurang 2T1 tambah 25. Kan ini 25 ya. Dikali 5T1 dibagi dengan 2. Atau ini kalikan ke sini jadi 1000. 1000 sama dengan 5T1. 50 kurang 2T1. Ini dibagi 5. Jadi ini 200 ya. 200 sama dengan 50T1 kurang 2T1 kuadrat. 100 bagi 5, 200 ya. 100 bagi 5, 200. Oke. Ini tambahin 25 tambah 5 jadi 50 ya. Kurang 2T1. Oke, udah benar. Oke, kemudian kita bagi 2. Terus kita pindah ke sini. Jadi T1 kuadrat tambah 25T1 tambah 100. Ini adalah 0. Kurang ya. Kurang T1. Oke, bagi 2 jadi
T1 kuadrat kurang 25 T1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Ya, bisa kita faktorkan ini menjadi 1 kurang 5 T1 kurang 20 sama dengan 0. Ya kan? Jadi T1 itu ada dua kemungkinan, yakni 5 sekon dan T dan 20 sekon. Nah, coba kita lihat. T1 itu adalah waktu dari sini ke sini. Nah, kalau kita ambil yang 20, berarti sini 20, sini 20 jadi 40 kan. Sedangkan total dari A ke B itu dia 25. Berarti untuk nilai yang 20 tidak mungkin. Nah, tidak mungkin diambil 20. Ya, nggak mungkin lah. Karena kan totalnya aja dari A ke B aja 25. Misalnya kalau kita ambil ini 20, sini 20 jadi 40. Nah, ini berapa lagi di sini? Kan nggak mungkin waktu itu negatif gitu ya. Nah, jadi yang 20 kita tidak mungkin. Nah, maka kita ambil yang T1 sama dengan 5 sekon. Kan yang tanya itu adalah berapa waktu dia bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti yang tanya adalah si TCB ini. TCD yang tanya. CD. Nah, maka TCD adalah 25 kurang 2T1 dari persamaan ini. TCD adalah 25 kurang 2 T1 adalah 25 kurang 2 kali 5 T1 ini. Jadi kurang 10. Nah, jadi hasilnya 15 sekon. Nah, jadi kalau kita gambarkan ulang ya, kita gambar ulang grafik P terhadap T-nya. Nah, dari waktu dari 0 sampai ke sini ada 5 sekon. Kemudian dari sini ke sini 15 sekon, jadi tibanya di sini 20. Nah, di sini 25. Nah, jadi ke sini 5, ke sini 5, ke sini 15. Nah, terus kecepatan di sini berapa? Sudah tinggal dikalikan percepatan di sini. Percepatan di sini kan 5 meter per sekon kuadrat. Berarti di sini waktu dikalikan dengan percepatan, yakni 25. Nah, ini di sini dia kecepatannya 25 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan di sini adalah 25, kemudian turun lagi sampai dia 0. Ya. Jadi sebenarnya lebih gampang juga kalau kita menggambarkan grafiknya daripada yang di atas. Yang di atas tadi betul ya, cuman uh, aljabarnya mungkin agak sedikit rumit gitu. Ada pertanyaan nggak sama sini? Nggak ada sih Kak, cuman pusing caranya panjang. Hmm, bahwa ini lebih singkat dari yang di atas tadi. Sebenarnya intinya tuh di menggambar menganalisa permasalahannya ini sebenarnya. Jadi kan dia dipercepat dulu kan. Nah, jadi kita harus bisa nih melihat kemungkinan dari grafiknya ini. Jadi karena dia ada perlambatannya sama, sama percepatannya, nah percepatannya sama perlambatannya sama, maka kaki ini sama panjang. Nah, jadi kalau perlambatannya nggak sama dengan percepatan, ya bisa jadi dia trapesiumnya ini berbentuk seperti ini, panjang sebelah. Yang lebih landai ini artinya dia lebih kecil, perlambatannya daripada yang ini, yang lebih curam ini. Karena kan percepatan itu P per T. Ya kalau T-nya lebih banyak di sini kan, nah, otomatis A-nya jadi kecil. Nah, gitu. Jadi karena ini sekarang eh, soalnya bagus ya, kecepatannya sama dengan perlambatannya, maka kaki dari trapesium ini sama panjang. Jadi untuk S total ya sudah kita tinggal mencari luas dari trapesium ini. Karena apa? Karena eh, jarak itu, nah jarak itu adalah integral V dt, yakni integral dari fungsi kecepatan V ini terhadap waktu. Atau sama aja dengan luas di bawah kurva V ini. Kita sebenarnya V sebagai fungsi dari T ini, cuman bentuknya enggak tidak kontinu gitu. Ini bukan fungsi kontinus, bukan seperti yang parabola atau apa gitu. Dia fungsinya bukan kontinu. Jadi nggak bisa kita pakai integral sebenarnya. Jadi harus dipisah-pisah. Oke, kita lanjut pada soal yang di sini.
suatu partikel bergerak dengan persamaan posisi xt sama dengan bt kali 1 kurang at, yang mana a dan b itu merupakan suatu konstanta. Tentukanlah at dan vt. Tentukanlah percepatan dan kecepatan. Nah, ini sebenarnya kita dari turunannya ya. Karena kan v itu adalah ds dt atau dx dt. Jadi perubahan posisi tiap waktu. Kan ini posisinya X ya, jadi boleh aja X itu diganti jadi S, terserah ya. Nah, intinya itu merupakan kecepatan itu merupakan perubahan posisi terhadap waktu. Jadi V sama dengan dx dt, jadi kita turunkan ini. Jadi ddt dari bt kurang ab t kuadrat. Jadi biar gampang nuruninnya ya kita kalikan ke dalam. Menjadi bt kurang ab t kuadrat. Nah, kita kalikan ke dalam. Biar gampang kita nuruninnya. Nah, kemudian berarti kita turunkan di dalam sini. Berarti ini B, terus ini kan konstan ya. AB ini kan konstan, jadi dia dibawa turun. Nah, dibawa turun. Nah, turunkan sekarang yang T kuadrat. Nah, gimana cara menurunkan yang pangkat N? Ya udah, dibawa N-nya ke depan, nah, pangkat N-nya kurang 1. Kan ini, ddx dari AX pangkat N adalah A, N, X, N kurang 1. Jadi N-nya dibawa ke depan, dikalikan ke A, terus pangkat dari X dikurangi 1. Ya kan, seperti ini. Jadi 2AB T. Nah, jadi B kurang 2AB T. Nah, maka kita mendapatkan VT-nya sekarang. Jadi VT-nya adalah B kurang 2AB kali T. Nah, bagaimana dengan percepatan? Percepatan bagaimana? A itu kan sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, kan kita udah punya nih kecepatannya ini. Yakni dt dari B kurang 2dt. Nah, B ini kan konstan ya. Jadi kalau dia tidak ada terkait dengan T di sini, nah, maka dia hilang. Turunnya nggak ada dikali dengan T, maka dia hilang. Jadi ini hasilnya 0, kurang, terus turunan dari T. Berarti 2AB ini konstan ke T, ya kan? Tibanya konstan bagi T. Jadi dia dibawa ke bawah. Nah, sekarang tinggal kita turunin nih si T. Nah, turunin T berarti itu pangkatnya 1, ya kan? Berarti T pangkat 1. Akan menjadi 1 kali T pangkat 0 plus 1. Sama dengan minus 2AB. Kali ya semuanya ya. Ya, jadi kalau dia konstan, hilang. Karena dia kan nggak ada kali-kali T di sini. Terus kalau turunin ini, 2AB-nya konstan, jadi dia turun ke bawah. Terus DT, DT per DT itu pasti 1. Baiknya seperti ini. DT per DT sama 1. Kan dia habis gitu ya. Ya, jadi tinggal minus 2AB. Maka percepatannya ini. Nah, minus 2AB. Kan ini percepatannya tidak sebagai fungsi dari waktu ya. Tidak fungsi waktu dan dia negatif. Nah, berarti ini adalah perlambatan sebenarnya. GLBB diperlambat. Jadi benda mengalami GLBB diperlambat. Kenapa? Kecepatannya negatif. Nih, minus 2AB nih. Dan dia konstan juga, maka dia GLBB. GLBB tapi diperlambat. Nah, coba kalau kita analisis ini, ya, PT sama dengan B kurang 2 AB kali T. Kapan dia berhenti? Kapan dia akan berhenti? Nah, kalau dia berhenti, berarti kan otomatis B-nya sama dengan 0. Nah, berarti B kurang 2 KBT di saat T-nya sama dengan 2A. T sama dengan A per 2 ya. 1 per 2A. Kan ini bisa kita coret B-nya.
Jadi 1 sama dengan 2 AT. Nah, jadi T-nya adalah 1/2A. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk si benda ini berhenti adalah 1/2A. Terus pertanyaan yang kedua, tentukanlah waktu yang diperlukan partikel itu untuk kembali ke titik awal. Nah, untuk kembali ke titik awal, berarti kalau titik awalnya em, saat waktu T sama dengan 0. Tentu saja kan dia startnya dari T sama dengan 0. Jadi, X saat T sama dengan 0 adalah masukin T sama dengan 0 di sini. Jadi, B kali 0, 1 kurang A kali 0. Atau 0. Jadi, titik awalnya adalah di X sama dengan 0. Kemudian, berapa waktu yang diperlukan? Nggak pernah sih sebenarnya. Nggak pernah dia kembali ke titik awal. Karena kan cuma satu. Jadi itu bukan bukan bolak-balik istilahnya gitu ya. Jadi hanya saat T sama dengan 0 dia sama dengan posisi awalnya. Karena nih, coba kita masukin berapapun nilai T ke sini, kan nggak mungkin hasilnya sama dengan 0. Mau kita masukin ini negatif, mau berapa gitu ya. Nggak mungkin hasilnya sama dengan 0. Hanya saat T sama dengan 0 saja. Ya. Oke, jadi kalau ditanya berapa kapan dia berhenti, satunya T sama dengan 1/2A. Kemudian kalau ditanya jarak, jarak yang ditempuh sampai dia berhenti, sampai dia berhenti. Nah, tentu dimasukin nilai T berhenti tadi ke persamaan posisinya ke sini. Nah, tadi persamaan posisinya itu XT sama dengan BT 1 kurang KT. Nah, kan waktu stopnya yang ini 1/2A ini. Masuknya situ. Jadi B 1/2A 1 kurang A kali 1/2A. Di ini habis di setengah ya, 1 kurang setengah jadi setengah. Setengah B per 2A. Ini B per 4A. Nah, ini jadi jarak yang dia tempuh sampai dia berhenti. Nah, mungkin kita nggak sempat bahas gerak vertikal lagi ya. Mungkin besok kita lanjutkan. Sebelumnya apa ada pertanyaan sampai sini deh? Belum, Kak. Oke, mungkin ini kakak kasih latihan. Ya, tolong dikerjakan di rumah. Mengenai gerak TLB sama JBB aja dulu. Ya, Latihan. eh
Jadi seperti ini soalnya. Sebuah mobil awalnya mula-mula dari keadaan diam, kemudian dia dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, sampai selama waktu tertentu, T sekon, mobil diperlambat sampai dia berhenti dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Jika waktu total mobil dari diam sampai berhenti kembali itu adalah 30 sekon, maka tentukanlah waktu ketika mobil dipercepat dan waktu ketika mobil diperlambat. Nah, jadi Ada harus bisa ngebayangin kira-kira bentuk grafiknya kayak gimana. Nah, jadi kan ini kan grafik V terhadap T-nya. Kan awalnya dia dari keadaan diam. Jadi awalnya P-nya 0. Kemudian dia dipercepat, maka grafiknya naik, ya kan? Nah, ini. Kemudian ada nggak di sini dia bilang kecepatannya konstan? Nggak ada kan? Nah, maka langsung dia diperlambat nih. Sampai naik ini dia langsung diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi kira-kira, nah, kira seperti ini bentuk grafik PT-nya. Yang mana ini bukan segitiga sama sisi ya, bukan segitiga sama kaki. Karena percepatannya beda nih. Jadi dia nggak sama. Antara lantai yang di sini dengan yang sini nggak sama. Yang mana yang di sini naiknya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini turunnya 5 meter per sekon kuadrat. Ini perlambatannya. Perhatikan, yang percepatannya lebih besar, atau perlambatannya lebih besar, dia lebih landai. Dia lebih curam. Kemudian dari sini ke sini waktu totalnya itu adalah 30 sekon. Nah, pertanyaannya adalah, berapa waktu dari yang dipercepat, katakanlah T1, terus berapa waktu dari dia keadaan sini diperlambat. Nah, berapa waktu ketika mobil dipercepat ke sini, dan berapa juga waktu ketika mobil diperlambat. Nah, itu pertanyaannya. Berapa T1 dan T2? Nah, apa maksud soalnya, Dek? Ya, ini mirip-mirip dengan cara yang di atas tadi. Ya, paham, Kak. Paham ya? Nanti tolong nanti dikirim ya. Boleh hari ini, boleh besok juga. Fleksibel aja. Nggak selalu memberatkan Anda, tapi kalau bisa dikirim ya. Biar kakak tahu kayak gimana progres tadi. Oke. Mungkin itu dari kakak sekarang untuk hari ini. Terima kasih adik uh, sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Untuk nanti recordnya belum sempat udah di-convert, cuman belum kak upload ke YouTube ya. Nanti kalau udah sempat, kakak upload ke YouTube ya. Oke. Iya, Kak.